Pernahkah kamu merasa ada yang aneh dengan ucapan seseorang, tapi tidak bisa menunjuk dengan pasti apa itu? Seperti ada alarm kecil di dalam kepalamu yang berbunyi, tapi ceritanya terdengar begitu logis, begitu meyakinkan. Otakmu berteriak bohong, tapi mulut mereka menyajikan argumen yang tanpa celah. Kamu pun mulai meragukan intuisimu sendiri. Selamat datang di teater para manipulator, tempat di mana kata-kata adalah kostum dan kebenaran adalah penonton yang tidak diundang. Mereka telah melatih naskah mereka. Mereka hafal setiap jeda, setiap intonasi. Tapi mereka lupa satu hal. Tubuh tidak bisa ikut bermain sandiwara. Hari ini kita akan membongkar anatomi kebohongan. Bukan dengan alat pendeteksi canggih, tapi dengan mata dan pikiran yang terlatih. Kita akan membahas 3 sinyal nonverbal yang bahkan manipulator paling ulung pun kesulitan untuk memalsukannya. Siap? Sebelum kita mulai, pahami dulu panggung utamanya, otak kita. Ada 2 pemain kunci di sini. Pertama, neokortex. Ini adalah CEO yang logis, sang penulis naskah. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir, merencanakan, dan menciptakan kebohongan yang rumit. Kedua, sistem limbik. Ini adalah bagian primitif, pusat emosi. Ia tidak peduli dengan logika, ia hanya merasakan. Jujur, impulsif, dan brutal. Saat seseorang berbohong, neokortex bekerja keras menyusun cerita. Tapi sistem limbik yang tahu kebenarannya panik. Kepanikan ini bocor melalui sistem saraf otonom, mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol secara sadar. Detak jantung, keringat, dan ekspresi mikro. Inilah sinyal pertama, mikroekspresi. Kilatan emosi asli yang muncul di wajah selama sepersekian detik sebelum ditutupi oleh ekspresi palsu. Ini sangat cepat, sekitar 1/25 detik. Kamu tidak melihatnya secara sadar, tapi otakmu merekamnya. Itulah firasat yang kamu rasakan. Contoh, kamu bertanya pada rekan kerjamu apakah proyeknya sudah selesai. Dia tersenyum dan berkata, "Tentu semua terkendali." Tapi tepat sebelum tersenyum, selama sepersekian detik, kamu melihat sudut bibirnya turun dan matanya melebar karena panik. Itu adalah mikroekspresi ketakutan. Neokorteksnya menyuruh tersenyum, tapi sistem limbiknya membocorkan kepanikan yang sebenarnya. Apa yang harus dilakukan? Jangan langsung menuduh kamu bohong. Itu hanya akan membuatnya defensif. Gunakan pendekatan investigatif. Ajukan pertanyaan terbuka yang berbasis fakta. Bagus, boleh aku lihat progres terakhirnya? Ini memaksanya untuk beralih dari naskah hafalan ke improvisasi. Disinilah kebohongan seringkali mulai runtuh. Sinyal kedua, asimetri dan timing yang ganjil. Emosi yang tulus itu simetris dan mengalir secara alami. Senyum tulus atau senyum Duchenne melibatkan 2 otot utama di sekitar mulut dan di sekitar mata. Matamu akan ikut tersenyum. Senyum palsu atau senyum pan-am hanya menggunakan otot mulut. Matanya tetap mati, terlihat seperti senyum pramugari yang lelah. Selain asimetri, perhatikan timing. Emosi yang dipalsukan seringkali muncul atau hilang terlalu cepat atau bertahan terlalu lama. Contoh, kamu memberitahu temanmu bahwa kamu mendapat promosi. Dia berseru, "Wow, selamat ya," dengan senyum lebar yang bertahan selama 5 detik tanpa berkedip. Senyum itu terasa seperti topeng. Emosi tulus itu seperti ombak, ia datang dan pergi. Emosi palsu itu seperti patung, kaku, dan tidak bergerak. Apa yang harus dilakukan? Lagi-lagi, jangan menuduh. Ajak mereka keluar dari naskah. Terima kasih. Sepertinya kamu juga sedang banyak pikiran ya belakangan ini. Ini menunjukkan bahwa kamu melihat lebih dari sekadar penampilan luar dan membuka pintu untuk percakapan yang lebih jujur. Sinyal ketiga dan mungkin yang paling jelas, inkongruensi. Ketidakcocokan antara kata-kata dan bahasa tubuh. Neokorteks fokus pada kata-kata, tapi sistem limbik mengendalikan gerakan tubuh secara tidak sadar. Ketika keduanya bertentangan, terjadilah kebocoran. Contoh paling klasik, seseorang mengatakan "ya" sambil menggelengkan kepala secara halus. Kata-katanya patuh, tapi tubuhnya memberontak. Atau seseorang berkata, "Aku sangat senang dengan ide itu," sambil menyilangkan tangan di dada dan sedikit memundurkan badannya. Menyilangkan tangan adalah postur defensif. Mundur adalah upaya untuk menciptakan jarak.
tubuhnya secara naluriah menolak apa yang diucapkan mulutnya. Perhatikan juga gestur tangan. Pembeda yang jujur sering menggunakan telapak tangan terbuka. Pembohong cenderung menyembunyikan tangan, memasukkannya ke saku, atau menggunakannya untuk menyentuh wajah atau leher. Gestur menenangkan diri. Apa yang harus dilakukan? Cerminkan perilaku mereka secara halus dan lihat reaksinya. Atau komentari perilakunya, bukan kata-katanya. Kamu bilang senang, tapi aku perhatikan kamu terlihat sedikit tidak nyaman. Apa ada yang mengganjal? Ini memberikan mereka jalan keluar yang aman untuk mengatakan kebenaran tanpa harus mengakui bahwa mereka telah berbohong. Sekarang, sebuah peringatan penting. Ini bukan ilmu pasti, ini adalah seni observasi. Seseorang yang menyilangkan tangan mungkin hanya kedinginan. Seseorang yang gugup mungkin memang sedang cemas, bukan berbohong. Kuncinya adalah mencari kumpulan sinyal atau perubahan dari perilaku dasar, baseline mereka. Jika temanmu yang biasanya sangat ekspresif tiba-tiba menjadi kaku saat membahas topik tertentu, itu adalah data. Jika bosmu yang tenang tiba-tiba menyentuh lehernya saat ditanya soal bonus, itu juga data. Tujuan dari semua ini bukanlah untuk menjadi detektif kebohongan yang sinis dan menuduh semua orang. Tujuannya adalah untuk menjadi pendengar yang lebih baik, untuk memahami apa yang tidak terucapkan, untuk mencari kebenaran, bukan kesalahan. Saat kamu melihat inkongruensi, anggap itu bukan sebagai tanda kebohongan, tapi sebagai undangan untuk bertanya lebih dalam. Dunia ini penuh dengan kata-kata. Jutaan kata diproduksi setiap detik, tapi kebenaran seringkali berbisik, tidak berteriak. Dengan melatih kepekaanmu terhadap sinyal nonverbal ini, kamu tidak hanya melindungi dirimu dari manipulasi, kamu juga membuka dirimu pada tingkat pemahaman manusia yang lebih dalam. Kebenaran bukan untuk dijadikan senjata, tapi kompas. Gunakan untuk menavigasi interaksi sosialmu menuju hubungan yang lebih otentik. Jadi, lain kali intuisimu berbisik, dengarkan. Mungkin ia baru saja melihat sesuatu yang matamu lewatkan.